Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor komoditas. Dan kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7.779, menguat tipis 0,051%. Coba lihat transaksi hari ini ada di 15,8 triliun, tutupannya di 7.778, 7.708. Jadi gimana nih perkembangan ISG? Kalau melihat secara teknikal, ISG masih mencoba rebound. Ya, besok masih naik bisa. Kita lihat nanti brand. Nanti analisa brand ya. Jadi masih sama selama di atas 7.700, ISG menurut saya belum patah tren ya. Nih saya tarik garis nih. Ya, belum, ya bisa dikatakan patah nggak nih? Belum. Bisa Bapak Ibu kasih toleransi lah seperti ini. Ya, yang penting dia nggak jebol support 7.700. Kalau jebol, nah itu pola yang besar patah tren. Dan skenario saya itu masih sama. Ini support satunya kemungkinan di 7.500, 7.600 atau maksimal 7.350, 7.400. Tapi nggak masalah kalau pandangan saya nanti kalau misalnya ISG ada koreksi yang cukup dalam karena sentimen. Ya memang biasanya di September nih koreksi, tapi sampai tanggal 24 nih masih kuat inflow. Ya kemarin masih 1 triliun dan naik 1,4%. Tapi kan bisa ada berapa hari perdagangan nih? 3 hari ya, 3 hari lagi. Nah hati-hati, tiba-tiba amblas kan itu bisa terjadi, tiba-tiba aja merah tutupannya akhir bulan. Tapi ya mudah-mudahan enggak ya, karena inflow masih bagus. Tapi kalau misalnya September nih nggak ada koreksi, ya pastinya di Oktober ada peluang swing low. Bagusnya kalau ISG itu swing low dulu, biar nanti di November atau mendekati akhir tahun ada Windows dressingnya naik. Nah itu lebih bagus ya. Tapi kalau dikasih naik terus ya kita ikut aja. Yang penting kita punya plan, punya sahamnya yang bisa dibeli harga sekarang juga. ISG lagi di harga sekarang ya ada aja saham-saham yang bisa ngasih profit kan. Fokus saja ke portfolio ya. Hari ini brand cukup kuat ya. Jadi itu aja untuk analisanya. ISG masih bisa naik lah. Menurut saya masih bisa naik, tapi ya itu naik-naik terbatas. Itu aja. Saham pertama ada Medco yang cukup meningkat 4,78% ke harga 1.315. Medco bagus ya. Coba lihat oilnya gimana sih? SAU-nya all time high terus ya tiap hari. Luar biasa nih. Oilnya rebound juga. Pantas Medco rebound. Wah tembus ya. 1.300-nya perkiraan saya nggak tembus. Masih oke ya. Jadi Bapak Ibu yang beli selamat. Karena dia ini ya masih sama gambarnya sideways seperti ini. Antara ditarik naik atau dibuang. Ternyata ditarik naik dalam 2 hari aja ya. Lanjut nggak? Kalau dilihat tren line downtrendnya dipatahkan dengan volume MACD yang mengarah ke atas. Mestinya naik. Mestinya loh lebih condong naik ya. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu apakah mau stop loss atau pakai average down. Kalau pandangan saya kalau Bapak Ibu mau, tapi harapannya ya sabar. Kalau di luar plan tiba-tiba besok lusa koreksi, malah average down aja. Targetkan kenaikan ya secara risk reward nggak menarik. Kenapa peluang besar itu nggak tinggi ya, paling 1.400. Tapi risknya Bapak Ibu ya, risknya kecil sebenarnya, tapi ya ke-trigger takutnya false break, jebol, turun ya. Nah seperti ini risk reward sebenarnya oke. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, Bapak Ibu siap nggak mungkin average down di 1.200 atau di 1.100. Itu aja untuk Medco ya. Trennya untuk jangka menengah akhir tahun tetap bagus. Coba lihat time frame monthly. Monthly-nya nih bagus. Coba lihat volume. Tuh, volume biasa aja nih, dia turun 3 bulan, volumenya memang naik, tapi naik-naik tipis. Berarti kan nggak serius juga sebenarnya turun-turun dalam. Dan turunannya tiap hari, tiap bulan tuh juga tipis-tipis, 4%, habis itu 4%, ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Tren jangka pendek 2-3 hari ke depan akan menguji area 1.350 itu dulu, terdekatnya. Untuk Medco, saham kedua Elsa yang ditutup di harga 488, menguat 1,24%. Elsa cukup bagus, volume juga besar, MACD mengarah ke atas. Ada peluang ditarik naik mungkin 500, kita lihat 3 hari ke depan ya.
Supportnya masih sama, tanggung. Support tanggungnya ada di 466 ya. Tadi juga Elsa tuh mau saya rekom, tapi itulah karena kejauhan nih. Agar-agar nanggung, apalagi SG di area-area atas tuh saya jadi malas. Takutnya tiba-tiba yang nggak sesuai. Ya, jadi untuk Elsa saat ini kalau dilihat volume harusnya naik. Ya, apalagi ini bisa dikatakan pola Morningstar ya. Mestinya pola Morningstar tuh naik. Jadi targetnya tuh 500-505 lah kalau dikasih ya 3 hari ke depan. Itu aja Elsa. Lanjut Pegas yang ditutup di 1485 terkoreksi 0,33%. Langsung saja ke tekniknya. Pegas bisa ada rebound juga kita lihat. Ini kalau tren jangka pendeknya ya Bapak Ibu simple aja. Stop loss tipis saja. Kalau dia sampai tutup di bawah 1465 ya udah stop loss atau average down 1400, jelek-jeleknya 1290-an. Nggak seperti itu. Tren jangka menengah gimana? Time frame bulanan kita lihat. Cukup oke. Ya, harusnya bagus nih. Mestinya sih nggak turun sampai 1300, tapi ya jelek-jeleknya kalau ISG-nya ada turun dalam ya mungkin 1300. Jadi turunannya paling 12 14 ya. Nggak nyampe. 12% aja. Kalaupun ada skenario koreksi untuk Pegas. Ya, itu aja untuk Pegas. Kalau Bapak Ibu berminat, stop loss tipis saja. Daripada nunggu lama, ya jebol 1465 stop loss. Berarti dari harga sekarang paling 2,5%. Nggak nyampe tuh. 1,6 di 1460 aja buang. Berarti berapa tuh? Ya 2% lah. Itu Pegas ya. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 1170 menguat 1,73%. PGEO rebound ya. Tapi aduh ekornya cukup panjang. Dia baru tembus 1150-nya, volumenya besar tembusnya. Apakah bisa melanjutkan kenaikan? Lihat besok aja ya. Karena sekarang itu bisa pas tembus habis itu belok arah lagi kan. Tapi karena volume meningkat, MACD ke atas, mestinya sih lanjut. Ada swing atas lah. Kita lihat ya. Untuk PGO. Nanggung sih kalau beli sekarang. Kalau saya sih nunggu di bawah aja lah kalau dikasih ya. Tapi ya ketinggalan lah kalau dia naik terus, itu aja. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. PGO ini ya jelek-jeleknya sih palingan 1000. Itu aja Bapak Ibu siap nggak? Kalau pandangan saya sampai akhir tahun sih harusnya bisa menarik PGO ya. Saya mau nunggu nanti PGO nih kalau sudah ada yang cukup oke lah harganya ya. Mulai teknikalnya bagus, nunggu ISG. Kapan koreksinya itu yang saya tunggu ya. Biar mencari saham-saham yang bisa disimpan di swing 2 bulan, sebulan, yang bisa gainnya di 20, 30, 40% kan itu. Jadi seperti itu aja untuk PGEO. Tren jangka pendeknya mudah-mudahan 1200 diuji, 1210. Lanjut MDKA yang ditutup di harga 2340 menguat 2,18%. Langsung saja ke tekniknya. MDKA bagus ya. Kemana arahnya? Kalau dilihat volume lumayan meningkat 2450 bisa ke situ ya untuk MDKA. Itu aja dulu MDKA. Menarik gak menarik? MACD sudah golden cross arahnya atas, bercatnya langsung juga meningkat dan hari ini dia membentuk higher low. Mestinya sih lanjut. Ya kalau dikasih nutup gap ya itu tipis ya. Ya kalau Bapak Ibu baru harga sekarang nutup gap ya memang tipis. Tapi kalau Bapak Ibu beli di 2260 pas di supportnya nih, oh lihat supportnya dijaga nih. Nekat aja. Ini kan udah 2 minggu dia jaga supportnya terus 2250, 2260. Kalau dia nutup gap itu lumayan 4%. Cut loss-nya 4%. Risk reward seperti ini salah nggak? Bener nggak? Ya nggak salah juga. Ya tergantung. Kalau yang bilang risk reward tuh minimal 1 berbanding 2 atau 1 banding 3. Risk rewardnya harus 2 kali loss. Ya kalau seperti itu mungkin saat ini agak berat mencari 2 kali lipatnya. Tapi kalau untuk win 1 kali 1 bisa aja. Yang penting tuh win rate-nya ya. Bapak Ibu bisa 10 kali seperti ini. Win rate 1 banding 1. Kalau bisa 7 kali, 6 kali aja bisa dikatakan profit kan. Nah itu. Yang penting gimana manajemen pembeliannya. Itu. Untuk MDKA ya. Besok kemungkinan besar nutup gap
2360, 2380. 2400 mudah-mudahan bisa MDKA. Lanjut, MBMA yang ditutup di harga 540 terkoreksi 0,91%. MBMA di situ-situ aja ya. Nah, ini mulai antara ditarik naik atau dibuang. Kita lihat besok ya. Nih waktu itu dia sideways dibuang, tapi habis itu mantul lagi. Nah, ini gimana nih? Kita lihat inflow-nya bagus gak? Kalau inflow-nya bagus besok bisa diperhatikan. Kita lihat aja besok. Kalau pandangan saya yang penting ini ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss 520 udah pijam mata 520 sekarang berarti 4%an rewardnya kemana nih? 580 kalau jalan minggu ini. Ya. Nah, seperti ini. Gambarannya untuk MBMA. Boleh nggak sih saya hold MBMA sampai 500? Sebenarnya Bapak Ibu asal siap rugi waktu boleh aja di hold. Akhir tahun tetap menarik MBMA. Ya. Itu aja. MBMA. Lanjut. Bear PT yang ditutup menguat 4,18% ke harga 1120. Lanjut. Teknikalnya bagus, kembali ke atas 1080, aman nggak? Ada peluang nutup gap. Kalau besok brand rebound ya bisa dia nutup gap 1140-nya. Kenapa? Karena dia cuma 2 hari di bawah terus naik lagi kan. Berarti itu bisa dikatakan false breakdown. Paling nggak ya ke area 1150 1160. Pokoknya kondisi seperti ini kalau dia balik lagi besok, lusa atau Jumat ya terakhir perdagangan minggu ini. Oh, Senin ya. Pokoknya kalau dia 2 hari ke depan deh, 3 hari ke depan balik lagi di bawah 1080, sinyal lemah. Tapi kalau mau pakai price down tinggal price down 900. Tapi kalau Bapak Ibu bingung lebih detail gimana cara price down saham-saham berfundamental bagus dan ada video saham-saham yang bisa Bapak Ibu perhatikan setiap hari Minggu, setiap minggunya, itu bisa join di external community YouTube. Pilih yang pro trader ya. Itu ada tuh, subscribe, pilih di gabung, terus pilih yang paling atas pro trader. Ya nggak nyampe 50.000 tuh Bapak Ibu bisa dapat insight-insight menarik setiap hari Minggu. Kalau mau dapat insight-insight menarik, saham-saham yang menarik pas live trade setiap hari, itu Bapak Ibu kalau yang mau free bisa join di Stockbit, memasukkan kode R41778, minimal saldo 10 juta. Ya, silakan join. Menunya di mana? External community, di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, tap dan masukkan kodenya R41778, R-nya besar. Nanti saya infokan lewat DM Stockbit untuk link Telegramnya. Bagi Bapak Ibu yang nggak punya akun Stockbit, bisa pindah ke akun Stockbit untuk trading. Ya, akun di Stockbit juga cepat, satset bisa scalping. Ya, menunya banyak, indikatornya lengkap. Ya, dan bisa satu platform Bapak Ibu pakai untuk trading. Kalau punya sekuritas lain, tetap mau pakai sekuritas yang lama atau bukan Stockbit, Bapak Ibu bisa join di Swing Trader Borneo Trader. Ya, link 3 di deskripsi, tinggal pilih Swing Trader. Itu aja. Ya, untuk BRPT saat ini. Lanjut, brand yang akhirnya bangun dari ARB hari ini memang sudah ditunggu-tunggu para scalper, para yang biasa paham dengan pergerakan saham-saham seperti brand yang ARB, ya pasti ditunggu-tunggu ya. Hari ini ditutup di harga 7.225, menguat 2,12%. Secara teknikal ya jelek teknikalnya, tapi memang karakter saham seperti ini pasti ditunggu-tunggu ya. Brand ini dulu saya rekomendasikan kalau Bapak Ibu ada join di external community YouTube, itu ada juga videonya ya. Coba lihat di Juni, sebelum tanggal 10 Juni kalau nggak salah. Tuh gimana pas waktu dia FCA, itu saya kasih strateginya di grup Borneo Trader, Swing Trader, Stockbit, Mirai, Scalping juga ada tuh. Dan kali ini dikasih lagi ya 20% lebih. Tadi tuh di sekelas brand ngasih 20% kan susah-susah tuh sekarang. Tapi dalam 1 hari bisa. Ya dari kemarin saya tunggu brand nih. Ya karena perkiraan saya kalau nggak Senin ya hari ini bangkit. Kenapa? Itu sudah psikologis pasar. Gimana sih caranya itu Bapak Ibu kalau mau join di grup Borneo Trader. Ya dan tadi juga ini
saya tampilin ya. Siap-siap saya sudah antri incar dari awal open market. Dan akhirnya dapat bottom banget di harga ARB. Ditarik naik ya. Target saya sih tadi 6-8%. Habis itu pasang trailing stop aja. Dia naik kencang kan. Udah pasang trailing stop. Terus 7.000 tahan lagi. Nah itu. Jadi saat ini kemana Brand? Brand hari ini tuh kalau ada revisi dari FTSE besok bisa terbang lagi tuh Brand. Ya, besok bisa terbang lagi. Kalau ada revisi tiba-tiba Brand tetap ada di indeks FTSE aman. Karena Brand sudah menyurati lewat manajemen ya. Kalau menjelaskan klarifikasi tentang 4 pemegang saham yang dicurigai dipegang oleh 4 saham, 4 orang aja, 4 investor ya, 4 perusahaan besar yang ada di dalamnya. Nah, kalau itu direvisi nanti dan oke tetap di dalam indeks FTSE, ya besok gas lagi ke atas harusnya ya. Kita lihatlah beritanya karena besok itu kalau tidak direvisi oleh FTSE ya, yang untuk Brand ini ya, Brand besok otomatis dikeluarkan dari FTSE. Nah itu ya, kita lihatlah besok seperti apa. Saya juga lagi incar Brand dan sekarang masih hot. Jadi seperti itu untuk Brand. Karena secara teknikal ini ya belum bisa dibaca. Maksudnya susah. Ini hanya modal-modal ya psikologis pasar. Modal-modal lihat bid over, lihat cara makannya. Ya itu kalau secara teknikal susah dianalisis secara daily ya. Kalau time frame menitan ya Bapak Ibu beda lagi ceritanya itu. Kalau mau belajar trading scalping lihat saham secara menitan ataupun bid over itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader, link 3 di deskripsi, pilih kelas scalping kalau tertarik. Itu ada grup 2 arah yang setiap hari akan membantu Bapak Ibu sambil belajar, sambil menguasai teknik. Saya infokan bagaimana kondisi saham, bagaimana kondisi bid over, saham-saham yang mau naik atau yang bisa diincar. Ya beli saat belum momentum, bukan beli saat sudah terbang. Ayo beli, udah terbang, tapi sahamnya udah terbang duluan disuruh beli. Nah itu beda karena saham yang diinfokan tuh pasti saham-saham yang belum naik dan ada sinyal mau naik hari itu lewat kondisi bid over. Kalau mau belajar itu Bapak Ibu bisa join itu ya. Itu aja untuk Brand. Lanjut Antam yang ditutup di 1410 menguat 1,07%. Antam masih bagus gak? Masih bagus Antam, tapi pelan-pelan naik ya. Mudah-mudahan besok nggak jebol 1380. Kalau pandangan saya, kalau besok atau lusa atau Jumat jebol 1380 selesai juga false breakdown dan berpotensi koreksi. Tapi kalau nanti malam harga nikel naik lagi, MACD-nya juga golden cross bisa tarik ke atas. Gambaran saya dia mudah-mudahan sentuh 1480-an 1500 baru habis itu koreksi nggak masalah. Karena saya juga masih punya Antam dan saya akan TP kalau dia jebol 1380 ya. Beli dari 1400. Itu aja untuk Antam. Kita lihat besok lah kondisinya. Lanjut Inco yang ditutup di 3790 menguat 1,06%. Inco sudah dekat resisten dan hari ini rebound dengan volume biasa aja. MACD yang ngarah ke atas, barnya di atas juga meningkat. Kita lihat besok juga. Karena ini udah dekat-dekat resisten ya. Apakah tembus enggaknya? Sekarang tuh sebenarnya bukan area beli. Apalagi kondisi IHSG yang seperti ini. Agak beresiko ya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap nekat ya. Karena kita tuh paham dan bisa. Dan lah akhirnya mengenal cara trading yang sesuai psikologis. Cari profitnya seperti apa. Itu dari pengalaman teknik dan pengalaman. Ya Bapak Ibu akan mahir. Ya jam terbang. Itu. Coba aja. Orang yang baru belajar. Misalnya nih, nyetir motor atau nyetir mobil pasti kaku, pasti lambat, kan? Tapi kalau sudah setahun 2 tahun tuh udah nggak pakai mikir lagi kan, modal feeling aja udah bergerak sendiri tangan kiri kanan. Beda kalau baru awal. Nah seperti itu juga kita trading harus belajar gimana cara tekniknya. Habis itu pengalaman. Udah kalau 2 itu sudah Bapak Ibu kuasai, pastinya profit dengan sendirinya konsisten.
Konsisten belum, konsisten bukannya setiap entry profit ya. Pasti ada loss-lossnya. Kenapa? Karena nggak bisa ngendalikan market. Tuh satu. Itu aja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah paham, ya pasti win rate-nya, profitnya lebih besar. Ya, untuk info kita lihat besok aja lah. Karena Bapak Ibu perhatikan juga, ini dia sudah naik dari 3.650. Coba hitung. Udah 4% apa 5% naik? Oh, 4%. Ya sudah di area yang beli bawah ini mau profit taking. Tapi kita lihat aja besok info. Ya, kalau saya wait and see, harganya nanggung. Lanjut, TINS yang ditutup di harga 1070 menguat 2,39%. TINS sampai 1080 ya. Ditarik naik dia 2 hari. Selamat bagi Bapak Ibu yang ambil 1000 nekat ya. Dapat profit berapa? 7%. Jadi saya wait and see, nggak bisa lagi Bapak. Tapi kalau dilihat volume meningkat, bisa digas juga nih. Bisa tarik. Kemana kira-kira? Bisa ini. Level psikologis 1100 kita lihat situ. Ya besok bisa naik ya. Kalau market mendukung bisa naik. Ini ada pola cup handle view kecilnya ya. Mestinya polanya ini ya bisa jauh arahnya. Tapi kira-kira mampu nggak 1300 dengan kondisi ISG sekarang? Kalau ISG-nya ngegas terus ya mungkin. Tapi ya itulah, kita lihat aja nanti. Trennya bagus nggak? Harusnya bagus. Tren TINS nih tetap nantinya akhir tahun mudah-mudahan tetap bergerak di atas 1100. Saya lagi nunggu di mana dia swing low ISG koreksi ini. Cuman ISG belum koreksi-koreksi ya. Jadi saya masih memilih saham yang lain. Tetap aja saya setiap hari trading. Tapi ada saham-saham pilihan lain. Kalau yang saham-saham nanggung seperti ini ya saya nggak beli dulu. Ya karena ada pilihan yang lain. Itu aja untuk TINS. Ya kita lihat besok 1100 tembus nggak. Lanjut, AKRA yang ditutup di harga 1560 menguat 2,63%. AKRA, waduh, 3 Black Crow. Langsung saja ke tekniknya. AKRA 3 Watt Soldier dan sekarang di area resisten 1550 sudah tembus dan dekat dengan MA 200. Saya itu biasanya malas kalau melihat sudah ada pola 3 Watt Soldier seperti ini. Kadang tiba-tiba ada candle merah aja. Biasanya, tapi nggak selalu ya. Tuh, tiba-tiba ada candle merah, naik besok naik sebentar, tiba-tiba habis itu koreksi. Ya, memang biasanya dia naik terus nih. Ya, tapi tetap aja kalau pandangan saya nggak berani maksa beli harga sekarang. Walaupun bisa dikatakan dia breakout. Dan ada double bottom nggak nih? Ya, kalau Bapak Ibu hitung seperti ini double bottom. Breakout nggak? Breakout 1550 tuh bisa dijadikan support nih. Target double bottomnya 1700-an bagi 11 ya. Jadi seperti itu ya untuk AKRA. Kita lihat aja dia apakah jebol lagi 1500. Ini kalau menurut saya kasih toleransi 1500 saja deh ya. Nah 1500 saja. Kalau dia ada koreksi dulu, nah beli bisa. Cuman kalau dia besok lanjut menguat karena volume meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya, bisa aja lanjut. Kita lihatlah besok. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, kurang ideal ya. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Belum tentu juga turun, bisa aja terus naik. Target terdekat 1600. Angka genap ini aja nih. Kan dari 1500 dia udah tembus 1600, itu wajar. Dari support ke resistance segitu. Ya kita lihat nanti. AKRA. Lanjut. ESA yang ditutup dengan 825 menguat 0,6%. Langsung saja ke tekniknya. ESA cukup oke ya. Cuman aduh, dia naik doji di atas tuh dengan volume kecil. Tiba-tiba besok itu candle merah. Nah, kalau dia nanti ada candle merah seperti ini ada pola evening star, dan kalau dijebol 780 selesai ke bawah. Pokoknya ingat aja ESA kalau dia jebol 780 ke bawah tuh ya, 780 ESA. Kalau Bapak Ibu kebeli harga sekarang, kalau mau pakai stop loss. Kalau dia jebol 780, kalau mau opportune silahkan di bawah, tapi sabar menunggu. ESA, tren ESA semestinya bagus juga tahun ini, tapi ya saya masih nunggu dimana swing low yangnya nanti pas ISG koreksi. Ya ini sabar-sabar lah. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silakan. Lanjut, NCKL yang ditutup di harga 900 sama harga penutupan hari sebelumnya. NCKL rebound juga ya. Kemana arahnya? Ada potensi ke atas. Ini koreksi tipis, tetap akan ke atas. Cuman kalau ditanya beli sekarang, stop lossnya 5%. Siap nggak Bapak Ibu? Rewardnya risk reward seimbang. Kalau Bapak Ibu instingnya lebih yakin ke atas, risk reward kondisi seperti ini boleh nggak? Boleh.
Nggak ada yang salah. Itu aja untuk NCKL. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya candle bullish engulfing. Mestinya minggu ini nih candle-nya hijau. Mudah-mudahan lah naik 950 itu. Kan lumayan. Itu aja. NCKL ya 930 950 lah targetin 3 hari ke depan. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, bercatat chart-nya, dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.